Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman-teman, saudara-saudara semuanya dimanapun berada. Kedatangan paketan atau kiriman dari Surabaya, Jawa Timur. Dari Mas Khairul. Terima kasih, paketnya setelah sampai untuk dimintakan memperbaiki kipas angin. Sudah selesai, langkah berikutnya untuk penggantian atau pemasangan bearing. Bearing telah disiapkan, jadi saya cuma masang aja. Untuk menentukan senter itu sangat sulit ya, bagi saya sendiri itu sangat sulit. Jadi saya akan menggunakan alat sederhana apa adanya lah. Ini versi saya. Ini leher merek Maspion. Yang saya ambil hanya plastiknya aja atau pegangannya tengokan. Ininya nih, pegangan tengokan akan saya ambil. Kita butuhkan dua, kanan dan kiri. Setelah kita siapkan, berikutnya baut ukuran 10. Lalu kita masukkan. Ini ngepas sekali nih posisinya, agak seret sedikit, tapi metode saya ini pas. Ini yang saya gunakan untuk mencari senter. Ya mungkin beda-bedanya setengah mili atau 1 mili, nggak masalah. Berikutnya serongsong kabel kipas angin untuk menahan supaya plastiknya itu tidak jatuh. Tahan ya, masih agak tongolan. Posisi pasang plastiknya. Yang dibutuhkan ring ukuran 10 dan mur untuk mengencangkan supaya posisinya gigit. Ini harus kencang ya, jadi benar-benar kencang. Tapi saya tidak menggunakan kunci, dikhawatirkan merusak bearing ya. Ini masih longgar posisinya ya, masih longgar. Kita akan kencangkan sedikit aja. Ini mungkin udah cukup. Lalu berikutnya kita akan menggunakan lem Dexton atau lem hitam putih atau lem aduk atau lem campur, macam-macam namanya. Harganya 12.000 di warung. Piringnya 12.000. Setelah kita aduk, lalu kita oleskan posisi di sampingnya. Ya, kalau ganti bearing yang modal-modal 50.000 lah. Sisanya buat beli kopi sama rokok. Kita ratakan posisinya, benar-benar harus rata. Yang paling penting ini ya, kita harus bersihkan dulu. Jangan sampai nunggu kering, karena sangat sulit untuk dibersihkannya. Jadi mumpung masih basah, kita bersihkan. Kita akan menunggunya sampai 30 menit atau setengah jam, supaya benar-benar kering. Tapi belum kering sekali ya. Sebenarnya kalau kering benar-benar kering sih 2 jam atau 3 jam. Setelah 30 menit
lalu kita akan buka. Yang terutama kita akan tahan dulu posisi bearingnya karena mungkin belum kering sekali ya. Ini hasilnya seperti ini, agak mendekati ya, mendekati jatuhnya as di tengah. Lalu berikutnya kita akan pasang yang kedua, posisi kanan dan kiri. Ini sangat pas sekali nih. Serongsong kabel dipasangin, kita pasang kembali, posisi jatuh di tengah. Berikutnya ring, lalu kita kunci menggunakan baut. Jadi berbagai variasi pemasangan bearing atau pergantian kipas angin dari boseng ke bearing itu sangat banyak sekali ya. Dari versi-versinya sangat banyak. Ini harus kencang ya. Tapi sebisa mungkin jangan menggunakan kunci, takutnya terlalu keras mengakibatkan bearingnya ini menjadi rusak, dikhawatirkan seperti itu. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Kunci yang kencang supaya tidak goyang. Kita kan gunakan lem kembali seperti yang semula yang tadi ya. Harus benar-benar teraduk sampai rata. Kalau masih ada yang putih-putih, kita aduk lagi. Kita akan selalu mencoba menggunakan versi yang lain ya, supaya kita banyak variasi. Pada dasarnya intinya semuanya sama, menjadikan suatu keberhasilan ya. Keberhasilan itulah suatu karya yang sangat dibanggakan ya. Yang utama adalah ini, yang terutama ya, setelah kita pasang, kita putarkan bearingnya tengah ini tidak kasar ya, terutama itu. Setelah kering, otomatis kita akan berhasil ya. Ini setengah jam kemudian terasa udah kering, lalu kita akan buka. Jadi melalui beberapa proses atau penilaian menurut saya nih. Kita akan keluarkan dulu nih ya. Kenapa dipegang ya, untuk menghindari supaya tidak lepas, karena ini belum kering banget ya. Tapi kelihatannya sih udah jatuhnya di tengah nih. Jadi senter di tengahnya ini udah ketemu. Ini yang paling penting ini. Setelah dipasang, kita uji bearingnya kondisinya normal atau tidak. Ternyata normal ya. Pemutarannya halus. Kita uji lagi yang lain. Ternyata betul ya. Halus, tidak kasar. Lalu berikutnya kita akan pasang asnya. Dari sini kita bisa perhatikan posisi senter di antara kanan dan kiri, miring atau menceng, bahasanya begitu ya. Jadi kalau menceng-menceng sedikit ya nggak apa-apa, namanya bukan pabrik. Paling enggaknya ya 1 mili lah, miring-miring sedikit nggak apa-apa.
Kalau suara-suara kasar tinggal gerinda ya, asnya kemarin videonya udah saya buatkan. Jadi masalah kegagalan itu hal yang sangat sulit ya, dikatakan gagal itu sangat sulit, karena dari finishingnya udah kemarin udah selesai ya. Finishing kemarin apabila suara kasar asnya kita gerinda, udah selesai. Yang penting jangan mencengnya terlalu jauh, jadi gerindanya nggak terlalu banyak. Posisi pas di tengah sebelum kita untuk memasang dinamonya ini ya. Jadi sebelum masang dinamo ini perlu sekali kita mengamati di sini. Posisinya ini harus rapat, antara tutup atas dan bawah rapat, lalu kita pegang. Ini kalau muternya lancar berarti udah berhasil, 99% berhasil. Ini menjadi suatu tanda ya menurut saya, tapi metode versi lainnya beda lagi, namanya kan punya pendapat masing-masing. Kita paskan bautnya, lalu kita tandakan jadi dari jempol ya, untuk menentukan keluarnya kabel, menghindari melintir. Akan ketok pelan-pelan kita pasang. Ini dinamonya udah saya servis ya, putusnya banyak banget, udah saya buatkan video, udah nggak mampu. Durasinya 60 menit kelamaan. Kita ketok pelan-pelan merata untuk memasukkan keren. Kadang ada yang dicongkel dari luar ya, kalau saya khawatir congkel, takutnya apa, kena dinamo rusak. Ini udah pas banget ini, ya tinggal pasang. Jadi sebelum pasang dinamo atau dinamo dipasang, kita harus membaca dulu kondisinya. Apabila miring-miring sedikit ya kita bongkar lagi, jangan terlalu jauh miringnya, karena kalau terlalu jauh gerinda asnya kelamaan kejauhan. Setelah kita pasang, ini agak sedikit seret ini, nahan ya, kita akan setel lagi, ketok sedikit aja. Nah ini udah pas ini. Jadi untuk nyetelnya gitu ya, pinggirnya harus rata, kita pegang kencang, kita putar asnya, udah licin, udah berarti udah selesai. Apabila masih ada terasa atau suara, tinggal gerinda aja posisi di as tengah. Kemarin udah saya buatkan ya videonya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi dari suara-suara yang berisik setelah pemasangan bearing atau ganti bearing, itu saya katakan berhasil apabila tidak bunyi ya. Setelah selesai, lalu kita akan tes menggunakan listrik kapasitor 1,5. Ya kondisi di bengkel seperti ini rame. Kalau siang, kalau malam sepi. Tekan tes menggunakan listrik.
dari Surabaya, Mas Khairul. Tes posisinya supaya jelas, kita dekatkan kamera, kalau ada suaranya juga kedengaran. Kita cabut, kita uji ya, tahan asnya ini masih ngelawan. Dari situ kita udah mengetahui tenaganya kipas angin ada dan kekuatan dari bearingnya ada. Kita cabut listriknya, dinamonya tidak panas. Alhamdulillah berhasil ya. Jadi mencari senter atau mencari as titik tengah, kalau saya seperti itu, yang gampang-gampang aja, nggak dibikin rumit. Alhamdulillah udah selesai. Kita kembalikan ke Surabaya mungkin 2 hari karena ini masih sibuk ya, jadi belum sempat ngirim. Terima kasih Mas Khairul, sudah selesai kipas anginnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.